Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan kajian kitab Taysirul Khalaq ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai kajian kita pada pertemuan kali ini, marilah kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Yang pertama kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Selanjutnya kita tujukan kepada seluruh guru-guru kita, kepada kedua orang tua kita, dan kepada pengarang kitab Taysirul Khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alladhi wa dzurriyyati wa alihi wa majmu'an thumma khususan thumma khadrati ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa kulli wasaddasin sahabati wa tabi'in wal ulama al amilin wal musannifin mukhlisin wa jami'al malaikati al qaribin khususan syaikhana qadi jalan wa khususan khasah mu'allif hadzal kitab Taysirul Khalaq Syekh Hafiz Hasan Al-Mas'udi. Syunina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Taysirul Khalaq. Kita akan membahas tentang bab takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha lan iku setengah sanging kathirah ayat tadzakara utawi yen to eling sapa insan al mauta ing mati li annaman karena teman setuhune iman iku alima kang weruh sapa man annahu ing teman setuhune iman iku sayamutu bakal mati sapa man wa annahu teman setuhune iman iku laisa ora ana iku amamahu ana ngarepe man ilal jannatu angin swarga awin naru utawa neraka. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan tentang sebab-sebab memperoleh ketakwaan. Di sini jelaskan bahwasanya sebab memperoleh ketakwaan yakni kita sebagai manusia harus senantiasa mengingat kematian. Dengan mengingat kematian, manusia akan senantiasa menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan tercela, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan selalu mengingat kematian inilah manusia akan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan manusia selalu mengingat kematian, di sini menjadi sebab bahwasanya manusia pasti berpikir setelah kematian ada yang namanya yaumul mizan, di mana seluruh amal perbuatan kita itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nantinya kita akan dihadapkan pada dua tempat, yakni surga atau neraka. Di mana kalau seseorang amal kebaikannya lebih banyak, maka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, dan sebaliknya apabila manusia itu banyak amal keburukannya, maka orang itu akan dimasukkan ke nerakanya Allah. Kemudian ba'atsahu mongko nangeake ing man apa zalika mengkono ayat tadzakara ila a'mali sholihati maring nglakoni pira-pira amal kang bagus hasbal istitaati kelawan milang-milang kekuatan. Nah, jadi di sini bila mana manusia selalu mengingat kematian, maka manusia itu akan senantiasa tergugah hatinya. Manusia itu akan senantiasa ingat bahwasanya harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di dunia ini. Nah, dengan selalu tergugah hatinya untuk perbuatan dan juga perkara yang baik, maka manusia akan senantiasa beramal yang baik pula sesuai dengan kemampuannya. Sebisa mungkin dia harus senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Wa minal a'mali sholihati lan iku setengah saking pira-pira amal kang bagus musa'adatul muslimina utawi nulungi pira-pira wong Islam wa nadhru lan ningali ilaihim maring al muslimin bi ainil atfi kalawan ningali welas warahmani lan asih khususan idza sabaqa
apa maneh ing dalam nalikane dingine minhum saking al muslimina apa ihsanun gawe bagus ilaihi maring man. Di sini dijelaskan bahwasanya di antara amal-amal yang baik yang bisa kita lakukan, yakni yang pertama musa'adatul muslimina, yakni menolong orang-orang Islam. Jadi kita selama hidup di dunia ini, terlebih kita sesama umat Islam itu adalah saudara, maka dari itu kita harus senantiasa menolong antar sesama. Jadi kita tidak boleh membedakan entah itu dia dari golongan si kaya ataupun si miskin, dari orang yang berpangkat maupun orang biasa. Yang namanya menolong antar sesama umat Islam itu adalah suatu kewajiban dan keharusan. Kemudian wan nadhru ilaihim bi'ainil atfi warahman, memandang mereka dengan pandangan belas kasih. Jadi menolong mereka dengan pandangan belas kasih. Bahwasanya kalau kita sebagai manusia mempunyai sifat welas, mempunyai sifat saling menolong dan mempunyai sifat saling menyayangi antar sesama, entah itu saudara, teman ataupun tetangga kita, maka di sini kita akan senantiasa kalaupun ada orang yang membutuhkan bantuan kita akan senantiasa memberikan pertolongan. Kita akan senantiasa merasa prihatin atas penderitaan orang lain. Makanya di sini memandang mereka dengan pandangan belas kasihan. Dan di sini juga akan melatih diri kita bahwasanya kita tidak boleh sombong, karena kita bisa melihat dari orang lain bahwasanya ternyata di bawah kita masih ada orang yang lebih sengsara daripada kita. Selanjutnya khususun idza sabaqa minhum ihsanun ilaihim. Jadi terlebih kepada orang Islam yang pernah berbuat baik kepada kita. Jadi kepada orang Islam terlebihnya yang pernah berbuat baik kepada kita, itu kita harus senantiasa ingat atas kebaikan-kebaikannya. Kita tidak boleh melupakan kebaikan orang tersebut. Makanya kita harus mengingat kebaikan orang lain dan kita melupakan kebaikan kita sendiri. Karena apa? Dengan kita selalu mengingat kebaikan orang lain, kita akan senantiasa ingat bahwasanya orang itu pernah menolong kita, orang itu pernah membantu kita. Suatu misal nanti di kemudian hari orang tersebut giliran atau ternyata mendapatkan musibah, maka di sini kita harus kembali membantunya. Wa amma samraduha lan anapun utawi iwahe takwa iku fasa'adatu daraini, bejo sapa dunia akhirat, amma fid dunya utawi bejo ing dalam dunya iku fartifa'ul qadari, luhure derajat, wa jamalu siti lan baguse sebutan, wa dzikri lan den tutur, waqti sabunul mawad dadi lan amreh den senengi minan nasi saking menungso. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya buah dari ketakwaan itu adalah memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, tidak ada yang kita inginkan, bahwasanya pasti semua manusia ingin mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi di sini buah daripada ketakwaan, yang mana ketakwaan itu sendiri adalah yang sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya, yakni selalu menjalankan perintah Allah dengan sebenar-benar niat kita dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Nah, di sini menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah di kala sepi maupun di kala terang-terangan. Sepi ketika kita tidak ada orang ataupun di tempat keramaian yang banyak orang. Jadi yang namanya takwa di sini adalah perkara iman dan takwa kita hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini buah dari ketakwaan apa? Yang pertama di sini dijelaskan bahwasanya dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kemudian akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Adapun kebaikan di dunia itu, yang pertama akan mendapatkan derajat yang tinggi. Seseorang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, maka orang tersebut akan diangkat derajatnya oleh Allah. Karena orang tersebut senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, selalu bertakwa kepada Allah, maka di sini Allah suka dengan orang tersebut dan mengangkat derajatnya
setinggi-tingginya. Kemudian yang kedua, sebutan yang baik dan mendapatkan rasa simpatik dari masyarakat. Jadi di sini orang yang bertakwa pasti di sini akan mendapatkan sebutan yang baik dan mendapatkan pandangan yang baik oleh masyarakat. Dan pastinya karena ketakwaan itu sendiri. Dengan ketakwaan itu, orang yang di sekitarnya pasti akan simpati dengan orang tersebut. Karena memang dia atas ketakwaan dan kesolehan orang tersebut. Li'anna sahibat taqwa karena teman satuhune wong kang anduweni wedi maring Allah iku ya'zimuhu ngagungake ing sahibat taqwa sapa al-asaghiru pira-pira bocah cilik wayahabuhu lan wedi ing sahibat taqwa sapa al-akabiru pira-pira wong kang gedhe wairahu lan ningali ing sahibat taqwa sapa kullu aqilin saben-saben wong kang anduweni akal annahu ya sahibat taqwa iku al aula wong kang luweh utama bil birri kelawan baguse wal ihsani lan den tutur gawe baguse. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya sebab daripada orang yang takwa tadi, di sini dijelaskan bahwasanya orang yang takwa tadi sesungguhnya akan dimuliakan oleh orang-orang kecil. Orang yang bertakwa akan dimuliakan oleh orang-orang kecil. Dalam artian orang kecil ini apa? Ini orang-orang yang awam, orang-orang yang mungkin tidak terlalu mengetahui tentang agama. Jadi orang-orang yang awam akan memuliakannya karena atas ketakwaan dan kesolehannya. Kemudian dia juga akan disegani oleh orang-orang yang besar. Maksudnya di sini orang-orang yang besar itu yakni orang-orang yang berilmu dan memiliki kedudukan. Jadi apabila seseorang yang bertakwa itu akan disegani dan juga disukai oleh banyak orang. Terlebih di sini adalah orang-orang besar atau orang berilmu dan berkedudukan. Mereka akan segan dengan orang-orang yang bertakwa. Wa amma fil akhirati anapun utawi bejo ing dalam akhirat iku fannajatu pira-pira selamat minan nari selamat saking neraka wal fauzun lan bejo bidukhulil jannati kelawan manjing swarga wa kafa wis nyukupi al-muttaqina ing pira-pira wong kang takwa apane syarafan mulyane apa anallaha temen setuhune Gusti Allah iku yaqulu waruh sapa Allah taala sapa fihim martelake Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Innallaha satamene sertane Gusti Allah taala iku ma'al ladzina wong akeh attaqaw kang padha takwa alladzina sapa alladzina lan wong akeh iku hum waladina iku muhsinuna pira-pira wong kang gawe bagus. Jadi di sini jelaskan bahwasanya orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Yani apa itu kebahagiaan di akhirat? Yani dia atau orang tersebut akan diselamatkan dari api neraka. Dan karena ketakwaannya tersebut, orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan dan akan dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah. Makanya di sini tidak ada kenikmatan yang tertinggi oleh manusia, yakni ketika nanti manusia itu dimasukkan ke surganya Allah dan bisa berkumpul kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sini dijelaskan bahwasanya digambarkan di dalam Quran surat An-Nahl ayat 128 yang artinya sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi di sini orang-orang
yang bertakwa itu sesungguhnya bersama Allah. Jadi sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, semoga kita digolongkan sebagai orang-orang yang bertakwa dan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang ahli surga. Amin Allahumma amin. Sekian kajian pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.